Danau Toba merupakan danau berkawah seluas 1.145 km persegi. Memiliki ukuran yang luas dan dinobatkan sebagai danau terbesar di Asia Tenggara dan danau terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Afrika. Danau ini juga menjadi salah satu danau terdalam di dunia dengan kedalaman sekitar 450 meter. Danau Toba merupakan salah satu keajaiban alam yang menakjubkan di Pulau Sumatera. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau yang luasnya hampir sama dengan luas negara Singapura yang dikenal dengan Pulau Samosir. Sulit untuk membayangkan pemandangan lain yang lebih indah untuk dikunjungi di Sumatera Utara selain tempat ini. Suasana yang sejuk, pemandangan pegunungan hijau yang mempesona, ditambah dengan hamparan air biru, membuat kawasan Pulau Samosir menjadi destinasi wisata favorit. Dengan mengunjungi pulau ini, kamu bisa menikmati keindahan Danau Toba dari berbagai sudut dengan pemandangan yang menyejukkan mata. Di pulau ini banyak ditawarkan berbagai paket wisata yang beragam. Mulai paket wisata danau yang menawan, hingga wisata melihat budaya masyarakat Batak yang begitu kental. Sebagai destinasi wisata, Pulau Samosir juga memiliki banyak tempat usaha yang menjajakan souvenir untuk para turis yang datang berkunjung, baik domestik maupun mancanegara. Souvenir yang ditawarkan pun sangat beragam, mulai dari aneka ulos, aneka kaos dan sweater, aneka kerajinan pahat kayu, serta berbagai souvenir lainnya. Selamat datang di Samosir, negeri indah kepingan surga. Kita akan mengunjungi beberapa usaha souvenir yang ada di kawasan wisata Samosir, tepatnya di Batu Kursi Huta Sialagan. You feel the love in your heart, but you don't know what to say. Ada banyak sekali oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang jika sedang berkunjung ke Samosir. Salah satunya adalah souvenir kerajinan kayu yang dikelola oleh Pak Tambunan. Kali ini kita sudah bersama dengan Pak Tambunan, seorang pengusaha souvenir khususnya seni pahat. Nah, Pak Tambunan, sejak kapan sih membuka usaha souvenir di Huta Sialagan ini? Saya membuka usaha souvenir di Huta Sialagan sejak tahun 1989. Iya, 89. Sewaktu sesudah menikah di Sialagan ini. Setelah menikah di Sialagan ini ya, Pak ya. Nah, itu tempat wisata ini memang dulu sudah sangat ramai atau bagaimana, Pak? Sudah sangat ramai. Sejak sebelum moneter sudah ramai. Tapi sesudah moneter ada sedikit kemunduran para wisata di Kabupaten Samosir, khususnya di daerah Sialagan, di Batu Kursi. Nah, itu mulai membaik tahun berapa, Pak? Mulai membaiknya dia pada tahun 2000-an lah, mulai membaiknya dia. Sampai sekarang ya, makin membaik. Nah, kalau di tempat usaha souvenir Bapak ada apa aja di sana, Pak? Kalau usaha souvenir saya itu segala macam-macam souvenir ada di situ. Karena pada waktu tahun 1990 saya sudah berdomisili untuk seni pahat mengukir pada tahun 90. Dan banyaklah yang saya ukir di sana.
apa aja tuh Pak produk yang dijual di toko Bapak sendiri? Ada itu ukiran mata, cicak, ada patung, ada kecapi, ada tunggal panaduan, macam-macam lah. Segala ukiran orang Batak ada di kios kita itu. Nah, apakah toko-toko di tempat Bapak itu juga menjual barang yang sama atau bagaimana? Barang yang sama, tapi toko-toko yang di samping saya dia membeli dari pengrajin, bukan mereka yang kerjakan sendiri. Di toko saya yang kerjakan sendiri, saya jual sendiri. Makanya bisa murah sedikit, bisa agak mahal sedikit, begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman Bapak memilih untuk membeli yang sudah jadi, kemudian menjualnya kembali. Nah, kalau Bapak sendiri, memahatnya sendiri, apa keuntungan yang Bapak? Keuntungannya bisa, ada untungnya karena motifnya terserah sama saya, itu menurut feeling saya sendiri. Bagaimana saya membuat satu patung, jenisnya itu terserah saya sendiri. Karena dari pengukir yang lain itu terus meloton begitu saja terus. Tapi kalau saya mengukir bisa saya bikin motifnya segala macam gitu. Berbeda dengan yang udah dipesan langsung ya Pak. Mereka yang tentukan pembelinya hanya bisa memilih apa yang tersedia ya Pak. Iya. Nah kalau misalnya ada nih Pak pembelinya yang mau bentuknya seperti ini nih, saya pesan ini nih, Bapak terima juga nggak Pak? Ya saya terima juga, tapi budgetnya itu agak lumayan lah, harganya sedikit gitu. Bukan kayak yang seperti kawan-kawan yang lain yang pengukir, itu budgetnya itu contoh 100.000 ya seterusnya 100.000. Kalau saya tidak, lebih mahal budget saya lah gitu. Karena saya hitungkan sesuai dengan target saya per hari, dan itu nilai saya punya gaji satu hari berapa gitu. Nah, berbicara tentang memahat ini Pak, ini sudah bakat dari kecil atau belajar waktu kapan ini Pak? Saya berbakat waktu memahat itu, saya tengok kawan saya sendiri, ini bukan dari yang belajar, bukan ada pelajaran khusus untuk seni pahat. Saya tengok kawan saya sendiri bisa memahat, kenapa saya tidak bisa, begitu aja. Padahal tahun 90. Tahun 90 ya. Tahun 90 saya mulai memahat. Nah, waktu dulu ada kesulitan nggak Pak mempelajari motif-motif dalam pemahatan ini Pak? Jelas ada kesulitan, dan juga itu sering-sering kalau kita memahat itu sering-sering kaki, tangan kena pisau gitu. Nah, kalau untuk sekarang nih Pak, sudah terlatih sepertinya ya? Tidak ada lagi sakit tangan, sakit apa ya Pak? Lagi. Kadang-kadang bisa juga kalau di dalam seni pahat, kalau ada kita pikiran yang tidak tulus, contoh ada gangguan pikiran kita, toh juga bisa kena pisau juga kita. Bisa tercayak di kaki, bisa di tangan. Kalau ada pikiran yang tidak apa gitu. Harus fokus dan tentunya tetap hati-hati ya Pak. Saya jadi tertarik sekali nih Pak melihat toko Bapak, dan katanya Bapak buat sendiri patung-patungnya ya. Kita bisa ke sana Pak? Iya, bisa kita ke sana. Kita ke sana ya Pak ya? Iya. Kita tengok dan saya kerjakan sendiri nanti. Wah, unik ya pemirsa. Semua patung kayu di toko Pak Tambunan adalah hasil pahatan sendiri. Dengan bakat memahat yang dipelajari sejak muda, Pak Tambunan kini bisa meraup hasil dari pahatannya sendiri. Kita langsung lihat ke tokonya ya. Toko souvenir Pak Tambunan berada di lokasi persidangan Hutasya Lagan, di mana toko-toko souvenir di sini memiliki ukuran dan desain yang hampir sama. Lokasi toko-toko ini disebut dengan parsopeniran. Nah, disinilah para pengusaha souvenir menjajakan produk souvenirnya. Mau tanya-tanya Pak Tambunan nih, bagaimana cara pembuatan dari ukiran ataupun pahat dari kayu ini? Nah, bahan-bahannya apa aja ini Pak? Kalau bahannya itu, kalau bikin yang patung yang besar, ini bahannya. Kalau bikin tongkat yang besar, lebih besar dari sini, juga patungnya juga
lebih besar dari sini bahannya. Kebetulan sekarang nggak ada tersedia di sini. Kalau bikin yang kecil-kecil inilah bahannya. Ini kayu apa ini Pak? Ini kayu dari hutan, namanya umbang namanya. Kayu umbang. Ini jarang kalau di sini sekarang di hutan-hutan sini nggak berapa banyak lagi. Kalau masalah harga nih, Kalau mahal harganya kalau ini sebenarnya ini panjangnya 1,20 meter. Kalau 1,20 meter harganya dia 40.000. 40.000. Kalau macam ini 1,20 meter harganya dia 15.000. Dia 1,20 meter panjangnya, segini besarnya. Ini namanya kayu 11, ini namanya kayu 22. kalau kecil kayu 11. Nah, kalau besar dia 22 ada 33 sampai 55. Berdasarkan Iya, besarnya juga. berdasarkan pesanan kita aja. Nah, kalau untuk alat-alatnya Pak dalam proses ukir ini apa? Kalau alatnya satu gergaji, satu ini, jadi satu pisau. Ini fungsinya Pak? Fungsinya untuk apalah? Malu. Iya. Ya. Nggak ada yang alat lain, nggak ada pahat, cuma satu pisau aja. Ini pisaunya unik ya Pak ya? Pisaunya ini dulu panjang, ini sudah ada lebih 12 tahun. Lama-lama jadi habis, karena setiap hari dia digosok, makanya dia tambah habis. Kalau misalnya habis nih Pak, itu harus dipesan lagi atau Dipesan, tempah berarti? ditempah, harganya satu biji 150.000. Makanya karena dia mahal, cuma satu aja kita beli. Untuk apa dua kan? Lebih baik satu. Nah, kalau untuk produksi per hari nih Pak, satu hari bisa buat berapa patung? Kalau macam ini satu hari yang kecil macam ini bisa kita produksi 3 biji satu hari. Ini dari kayu satu-satu tadi Pak ya? Iya, satu-satu. Nah, dari kayu satu-satu bisa menghasilkan berapa patung seperti ini Pak? Kalau satu-satu dia bisa 12 biji. Ini proses selanjutnya ini Ada yang pelas dulu, digosok, baru sesudah digosok dia dipernis. Pakai apa? Pakai cat, bukan cat biasa ya, permagan namanya. Itu PK dari rumah sakit itu. PK. kalau harga jualnya nih Pak, kalau udah selesai ukuran patungnya segini berapa Pak? Biasanya dijual di toko. Biasanya saya jual di toko saya dia di 100 sampai di atas 100. Iya Pak ya. Kalau kita bisa lihat tadi harga belinya itu kayu satu-satu ini 1,20 meter 15.000, bisa diolah menjadi patung berukuran mini seperti ini 12 biji, dan satunya itu bisa dijual di atas 100.000 rupiah. Iya. Fantastis ya Pak ya. Tapi untuk pembuatannya harus benar-benar butuh kreativitas ya. Iyalah, harus benar-benar ya. Selain patung seperti ini, patung apa aja Pak? Banyak itu yang di supir saya lah, itu buatan saya semua. Nama-nama patungnya ada nggak Pak? Kalau sebenarnya itu kadang-kadang bisa kami bikin patung Batak Karo. Kalau Batak Karo dia matanya agak muncul, bisa Batak patung Nias. Patung Nias itu ada apanya, topinya. Itu kalau Batak Toba yang kayak gini lah, yang seperti yang di sana sini. Iya. Nah, mengingat bahwa Samosir merupakan salah satu daerah wisata terbesar juga ya Pak ya. Nah, untuk pembelinya nih Pak, banyakan dari mana nih Pak yang datang kemarin beli patung-patung Kalau sama Bapak? pembeli itu dari Eropa. Eropa yang paling sering ya Pak ya? Eropa yang sering. Kita mau lihat nih Pak produk-produk yang udah dihasilkan oleh Bapak. Iya. Kita bisa lihat ya Pak ya? Iya, lihat aja itulah semua produk yang saya hasilkan semua. Banyak sekali jenis patung kayu unik hasil pahatan tangan Pak Tambunan. Semuanya memiliki nilai seni yang tinggi, tentunya ditambah dengan nilai budaya yang melekat pada patung itu sendiri. Di sini patung kayu yang dijajakan antara lain patung yang menyerupai manusia dengan berbagai ukuran dan bentuk.
Kemudian terdapat juga pahatan rumah bolon. Pahatan menyerupai pisau, pahatan yang menyerupai beberapa jenis hewan seperti cicak dan gajah. Pahatan kayu ini biasanya digunakan untuk hiasan rumah, baik untuk pajangan maupun digantung. Selain itu terdapat beberapa pahatan untuk gantungan kunci. Nah, pemirsa tadi udah lihat kan patung-patung apa aja yang bisa dibuat oleh Pak Tambunan ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan mengunjungi toko souvenir khas dari Huta Sialagan, Kabupaten Samosir. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Iya. Selanjutnya kita masih menyusuri toko souvenir yang ada di Huta Sialagan, tetap di ekonomi rakyat. Pemirsa, kita masih menjajaki toko-toko souvenir yang ada di Kabupaten Samosir. Dengan Ibu pemilik dari Christie Souvenir Shop. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Lenora Buru Huta Barat, asalnya dari Kampung Silagan. Silagan. Ya. Ini sejak kapan, Bu, membuka Christie Souvenir Shop ini? Souvenir saya ini sudah dibuka sudah lama, udah lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Nah, sebelumnya pekerjaannya apa nih, Bu, sebelum membuka toko souvenir di salah satu tempat wisata di Samosir ini? Silakan ya. Sebenarnya saya dahulunya sih ibu rumah tangga. Setelah itu saya berpikir kalau ibu rumah tangga itu fokusnya hanya untuk ke rumah. Jadi saya terbuka pikiran saya untuk membantu suami saya untuk berbisnis. Awalnya sih saya gamang-gamang, akan tetapi saya selami, saya pelajari, dan saya cintai. Setelah itu dari nol saya rintis hingga terjadilah suatu hasil yang memuaskan bagi saya. Ya. Nah, di toko Christie Souvenir Shop ini ada apa? Lebih dominan kain ya, Bu ya? Di samping ada juga kain ulos, songket, seperti batik, juga pakaian jadi. Ada sedikit juga kita souvenir dari kayu, ya jenis-jenisnya. Ini dibeli dari luar ya, Bu ya? Tidak dibuat sendiri, Bu? Khusus untuk kayu kita di kampung ini ada spesial pengukirnya, karena kita kan tidak semua untuk menangani sendiri gitu. Tapi kalau untuk pembuatan seperti ulos ini, tas terbuat dari ulos, itu kita tangani sendiri. Itu ulos dia terbuat dari ulos sadom. Dan kadang-kadang kita modifikasi juga dari ulos ini, ragi hotang. Karena kan tergantung permintaan pengunjung. Karena kita kan selain berjualan di sini, kita juga mengikuti arus apa yang diminta daripada pengunjung. Gitu. Jadi ini banyak fungsinya. Bisa kita buat sepatu, tas atau apa gitu. Sampai itu ini kan memang kain batak asli. Kain batak asli ya. Ragi hotang namanya tadi ya, Bu ya. Ini Ibu sendiri memodifnya menjadi beberapa bentuk tas ya. Ya, di samping kita ulos, bisa kita fungsikan beberapa bentuk. Jadi seperti tas, hiasan dinding atau sepatu juga bisa. Ya. Banyak berarti ya, Bu ya, fungsi dari ulos batak ini sendiri. Nah, kalau untuk pembeli yang datang ke Christie Souvenir Shop ini kebanyakan dari mana nih, Bu? Berhubung kita kan alamnya cukup indah berikan Tuhan kepada kita, itu Danau Toba. Jadi kalau ukuran untuk pengunjung kita tidak aja dari dalam, begitu juga dari luar negeri. Banyak berarti ya? Iya, termasuk go internasional karena kita terbuka. Nah, sejak ditetapkan menjadi 10 kawasan prioritas pariwisata, ada peningkatan nggak, Bu, pengunjung yang datang ke toko souvenir Ibu sendiri? 100% memang belum. Yang saya lihat ya,
tapi ada mengarah ke situ gitu. Karena memang masih banyak sekali kekurangan-kekurangan daripada para wisata kita. Ya dari bentuk kebersihannya atau apa, tapi kami sudah berpikir, sudah ingin memajukan kampung ini, gitulah. Banyak yang harus diperbaiki, tapi nampaknya sudah terlihat ya Bu ya? Terlihat peningkatan, terutama pengunjung yang datang ke Christie Souvenir Shop ini. Nah Ibu, terima kasih sudah berbincang di Ekonomi Rakyat Evarida TV. Terima kasih Bu. Souvenir di Christie Souvenir Shop ini juga tidak kalah menarik pemirsa. Untuk kamu pecinta produk ulos, kamu bisa mendapatkan tas motif ulos buatan pemilik toko souvenir ini. Desperate and broken, the sound of a fight. Father has spoken. Tempat usaha yang berada tepat di bawah rumah bolon atau disebut dengan bara menjadi salah satu keunikan dari usaha souvenir berikutnya. Dikarenakan tempat usahanya berada di bara dengan tinggi ruang 1 meter lebih, maka kita harus menunduk selama berada di dalam wood carving ini. Deep inside of you, a wind chime voice sounds. Nah, tadi kita udah kunjungi beberapa toko souvenir yang ada di Kabupaten Samosir. Saya temukan satu yang unik di sini. Apa keunikannya? Nih unik nih, 300 cm. Dalam nih. Change my life, so it seems. A fall breeze blows outside. I don't break stride, thoughts so warm, and they go deep inside. Di bawah rumah bolon ataupun yang biasa disebut dengan bara ini yang berukuran 4x4, Bapak Sehat Sialagan membuka usaha wood carving di mana semuanya itu dipahat sendiri dan merupakan salah satu usaha yang memiliki banyak keunikan. Pak, keunikan apa aja yang ada di bara galeri ini, Pak? Ya, keunikannya ya tamu datang ke sini nggak bisa berdiri, harus bungkuk. Berhubung ya namanya bara, kolong rumah paling 1,5 meter ini. Ya, jadi ya orang datang sini harus bungkuk lah, sedikit bungkuk. Terutama orang bule itu bungkuknya lebih jauh lagi kan. Lagi bulenya tinggi-tinggi ya tulang. Bulenya tinggi-tinggi. Itu kita cepat-cepat suruh silakan duduk, ya, biar jangan terlalu ini ya. Jadi sudah di sini ya cerita-cerita, tapi ya pada umumnya bahasa Inggris campur-campur. Lebih ketawa lagi kalau dia lihat nanti nanya jam, ya seperti jam ya. Jamnya terbalik. Ada bikin biar ada kesan sama turis asing lah. Dan ini juga semua hasil karya sendiri, makanya saya dibikin pintu itu self made semua kan. Ya, ini khusus dipajang di sini. Ya, kalau ada peminat mau beli boleh, kita tidak kasih sama souvenir shop yang lain, khusus untuk sini aja ya. Nah, untuk bara galeri ini sejak kapan sih Pak berdiri, Pak? Semenjak ini masih baru 4 bulan. 4 bulan lah. Tapi sebelumnya kita juga mengukir, tapi kita bikin di rumah. Di rumah. Di rumah itu ya orang tak ada datang lah, kita untuk bagi-bagi sama souvenir shop lain lah kita jual. Tapi dengan meningkatnya pariwisata, kita berpikir baranya dulu kan tempat ternak, kita benahi di semen sekarang di lantai, baru kita buka inilah. Ini pisau pahat ya Pak? Nah, itu khusus. Tapi pada umumnya kalau pisau pengukir, namanya pisau pengukir ya inilah. Inilah bentuknya pisau pengukir. Pengukir ini sama seperti tadi mungkin dipesan juga ya Pak ya? Nah, harus dipesan, tak ada dijual di toko itu, tempah sama tukang besi.
Kalau untuk ukiran ini sendiri Pak, sejak kapan Bapak mulai tertarik untuk mengukir atau memahat kayu-kayu seperti ini? Sudah lama sih, semenjak tahun 80-an sudah. Kita sempat mulai, tapi berhubungnya suasana ekonomi kita pindah dulu ke Jakarta, coba nasib, ya katanya harus pulang kampung karena rumah ini nggak ada yang tempati lagi, orang tua sudah meninggal, saudara nggak ada yang mau pulang. Berarti menggunakan aset yang ada, terus dibuat konsep yang unik seperti ini ya Pak ya? Ya. Konsep yang unik seperti ini. Akhirnya jadilah Bara Gallery. Di Bara ini sendiri, Kalau bara nama bahasa Batak ya, bahasa Indonesianya kolong rumah ya. kolong rumah ya. Ya, itu bara. Bara ataupun kolong rumah bisa didesain menjadi unik seperti ini. Ciri khas dari usaha Bapak sendiri. Ya, ciri khasnya inilah semua buatan sendiri. Ada kita renovasi, ada apa? Barang-barang kita apa namanya ya? Modifikasi Pak, Modifikasi seperti ini ya. Ini kita di tangan seperti ini Pak. ya tradisi Batak kan ya. Ini ada demban. Demban ya. Nah, Mas Somba kan kita ya kalau mau buka ya kita bikin lagi apa nih di dalam. Variasinya di dalam. Ini ide Bapak sendiri ya Pak ya? Ya ide sendiri. Lain-lain modelnya ini juga hanya tangan. Ya kalau dibuka juga. Ini juga nih, Ya unik sekali. ada lagi nih. Ada nih ide sendiri semua nih. Nggak bisa jumpai tempat lain. Ini juga rumah Batak. Depannya, belakangnya. Kalau mau dipajang bisa gini, bisa juga gini. Ini Nah, dalamnya ada patung juga. bisa juga gini. Kalau mau dipajang, ya muncul sendiri ide-ide lah. Kalau banyak berjalan banyak dilihat. Ya, kita kan tidak besar di kampung ini. Dari kecil kita sudah berkelana. Ini satu contoh. Ini juga kan ide sendiri. Ya, itu modifikasi juga Pak. Ya, bukan ide sendiri aja nih. Nah, kalau untuk membuat patung ataupun ukiran kayu modifikasi seperti ini, butuh berapa waktu Pak lamanya? Ya 4-5 hari lah. Mulai dari kayu gelondongan, Gunungan. Kayu apa Pak yang digunakan dalam usaha Bapak ini? lebih enak kayu ingol namanya. Ingol nggak tahu bahasa Indonesianya apa, kita kurang tahu lah. Ada bahan mentahnya Pak, kayu ingolnya Pak? Orang mentahnya, inilah itu yang masih ada kulit itu tadi. Oh ya. Itu bahan mentahnya tuh. Itu yang masih ada kulit udah terpotong itu. Mirip dengan kayu pinus ya Pak, kalau Kayu pinus, tapi tekstur nggak luar ada- ya? Nggak ada minyaknya. Teksturnya kulitnya persis. Apa sih Pak kelebihan dari kayu ungil ini sendiri Pak digunakan? Ingol. Iya, ingul. Kayu ingol ini enak diukir. Hasilnya juga banyak seratnya, jadi itu jadi penariknya tuh banyak seratnya itu. Dari keunikannya sendiri Pak ya, serat-serat Iya. yang ini. Ada kayu humbang lagi. Itu kalau udah kering kayak kayu jati. Ini kayu ingol ini. Kalau untuk mendapatkan kayu ingul ini susah nggak Pak di sini? Untuk produksi bara gitu. Masih banyak. Tapi kita beli dari ini lah, dari tanaman raya tuh di sini. Ya bukan kayu liar. Nah, kayu tanaman raya kita beli satu batang, tebang, potong, bawa pulang. Mahal nggak Pak kalau kayu ingul ini Nggak sendiri? mahal. Kalau sudah lingkaran sampai 1 meter, ya udah kena 1,5 juta tuh. Yang hidup kita tebang sendiri. Belum lagi untuk sensornya kan, kena berapa lagi? Nah, kalau untuk patung modifikasi tadi Pak, harga jualnya Pak bisa dijual sampai berapa? Ya itu
Karena kita pada umumnya jual sama turis bule, kita seperti ini. Ya. Kita nggak segan-segan nawarinnya 600.000. Mungkin satunya nanti ditawar-tawar bisa 400. Keren juga Pak. Nah, selain menyediakan barang-barang yang udah dipajang di sini Pak, Bapak menerima pesanan nggak Pak? Karena ada turis, saya mau kayak gini, saya mau kayak gini gitu Pak. Ya, pada turis pada umumnya kan tidak lama-lama di sini. Jadi nggak ada pesanan lah. Yang paling 3 hari mereka udah pulang. Kalau yang domestik Pak, biasa Pak? Domestik ada juga, cuma ya kita tahu lah domestik ya kayaknya untuk hari-hari buruh harian aja kayaknya kurang pas. Kita kerjakan sampai 5 hari, ditawar 200 gimana? Berarti gaji 40 satu hari ya, mendingan ya yang lain lah. Nah, pertimbangannya di situ. Iya Pak ya. Kita kan nggak jual barang kayu aja, itu kalau jual seni kan. Makanya seni itu tinggi. Seperti ini tulisan ini kan. Ya. Maknanya apa nih Pak? Ars longa vita brevis. Ya, seni itu lama, panjang waktunya. Hidup itu singkat. Nah, itulah. Banyak tulisan ataupun pahatan kayu juga ya Pak yang punya makna. Makanya kita tumpahkan, namanya kan wood carving. Nggak terbatas sama patung. Ya, wood carving, ukir kayu, mau tulisan, mau patung. Apa sih harapan Bapak ke depan khusus untuk pengusaha souvenir? Untuk pemerintah sendiri? Ya, harapan kita kalau sama pemerintah ya digalakkanlah untuk pariwisata. Dengan sendirinya kalau pariwisata udah hidup, semua jadi hidup. Petani juga hidup. Ya, mungkin pariwisata banyak, hotel-hotel butuhkan sayur, apa, cabai, tomat, segala macam. Petani juga hidup. Ya, rencana juga mau bikin ferry tambahan satu lagi ya bagus. Mau bikin ring road Samosir yang lebih bagus ya bagus. Ya, terima kasih juga sama pemerintah sekarang ada perhatian sama masyarakat kecil. Mudah-mudahan melalui program-program yang sudah dicanangkan ya Pak, dan sudah mulai dikerjakan, bisa meningkatkan pendapatan pengusaha souvenir di Kabupaten Samosir. Terima kasih Pak sudah berbincang dengan Ekonomi Rakyat. Ars longa vita brevis, hidup itu singkat namun seni tidak pernah mati. Saya Alfiana Simanjuntak beserta seluruh kru Ekonomi Rakyat pamit undur diri dan sampai jumpa.